ini kita akan bahas topik yang kelihatannya sepele tapi sangat penting buat remaja, yaitu diabetes mellitus. Hari ini saya tidak sendirian, ada narasumber keren kita dan mahasiswa Universitas Dr. Subandi. Mari kita sapa bersama-sama. Halo Kak Silvi, apa kabar? Halo, kabar baik. Senang bisa ngobrol santai di sini. Oke, sebelum kita bahas topik ini secara mendalam, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada kakak, apa sih itu diabetes mellitus? Jadi, diabetes mellitus itu ialah penyakit di mana kadar gula tubuh tinggi. Karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin, jadi gula di dalam darah tidak dapat bermetabolisme. Nah, di Indonesia sekarang itu sudah menduduki ranking 7 di dunia loh. Rata-rata remaja rentan gara-gara makanan, junk food, dan menstruasi. Iya Kak, ngomong-ngomong tentang masalah gejalanya itu apa aja ya Kak? Nah, ciri utamanya itu seperti haus berlebihan, sering buang air kecil, kemudian nafsu makan meningkat, berat badan turun, sering kecapean, kemudian yang terakhir itu luka susah senang. Serem banget ya Kak. Iya. Cara pencegahannya gimana ya Kak agar kita mulai bisa waspada mulai hari ini? Nah, emang kelihatannya emang agak serem ya, tapi diabetes itu bisa kok dicegah asal kita mau memulai dari kebiasaan kita sehari-hari. Seperti halnya kita menjaga pola makan, terus gaya hidupnya juga. Kemudian yang terakhir itu sering-sering beraktivitas. Begitu ya Kak. Mungkin bisa dicontohkan Kak biar teman-teman yang mendengarkan di sana bisa tahu apa aja yang harus dilakukan. Nah iya, pertama itu kurangi minuman-minuman manis seperti boba, kemudian kopi susu, soda boleh sekali, tapi jangan setiap hari. Nah, minuman-minuman yang tinggi gula itu bisa diganti dengan air putih atau jus buah tanpa gula tambahan. Nah, kemudian yang kedua, makan makanan sehat seperti buah, sayur, atau protein, karbohidrat yang lebih kompleks. Dan yang paling penting, jangan fast food terus ya. Makanya susah banget sih Kak, apalagi kayak remaja kayak kita yang mageran banget kayaknya susah Kak. Nah, itu dia masalahnya. Jadi yang ketiga ini yaitu aktif bergerak. Nah, yang dimaksud aktif bergerak di sini itu bukan harus berolahraga yang berat-berat, seperti halnya kita bersepeda, kemudian naik tangga, atau kita berolahraga setiap hari 30 menit. Itu sudah sangat cukup buat mengontrol gula darah kita. Nah, yang terakhir itu kelola stres dan periksa kesehatan secara berkala, apalagi ada riwayat diabetes keluarga. Gitu ya Kak. Ngomong tentang keluarga nih Kak, menurut Kakak nih pertanyaan terakhir dari saya, seberapa penting sih peran lingkungan dan keluarga bagi penderita ini? Kalau menurut saya nih itu sangat penting. Karena kenapa? Karena kan remaja itu kan butuh support. Nah, jadi kalau dibiasain makan makanan sehat, kemudian saling ngertiin buat hidup aktif, maka lebih gampang juga untuk dijalaninnya. Gitu. Pesan terakhir mungkin Kak buat remaja yang lagi nonton podcast ini. Nah, oke. Jadi ingat ya, menjaga kesehatan itu bukan masalah tua atau muda. Jadi mulai sekarang sayangi diri sendiri biar gak nyesel di kemudian nanti. Gak kerasa ya Kak obrolan kita, tapi sudah banyak banget insight yang Kakak berikan kepada kami. Terima kasih Kak Silvi sudah berbagi ilmunya kepada kita semua.